sharing dikit lah. Walaupun aku baru 12 tahun di F&B, aku bisa sharing satu ke teman-teman. Bahwa kalau lo masuk ke bisnis F&B, lo nggak bisa menggunakan ATM sekarang. Amati, tiru, modifikasi itu Yes. ya? Lo ATM bisa setahun, 2 tahun, habis itu die. Oke. Seperti itu. Yang lo harus lakukan kalau lo mau sustain di bisnis F&B, R&D. Harus ya? Nah, masalahnya orang Indonesia nggak suka R&D. Nggak suka baca juga. Takes time, buang waktu, buang duit. Wah, seperti itu. Shortcut aja deh, seperti itu. Lihat aja orang ngapain, gue tiru Orang mirip. ngapain. Jadi di bisnis F&B sekarang nggak boleh ATM. Lo harus punya R&D yang kuat. Lo baru bisa sustain di bisnis F&B. Seperti itu. Itu sharing buat UMKM kayak saya. Oke, kita ini dulu, kita loosen up dulu ya. Yep. Karena mungkin dari tadi yang mendengarkan juga ada yang, oh gitu ya, kopi gitu ya. Yang nggak ngerti kopi, ikut ngedengerin tapi tunggu, aku nggak paham. Nanti diulangi aja lagi bagian itu. Tapi sekarang kita main game sedikit, Mas. Oke, supaya siap. agak santai dikit ya, biar nggak tegang. Jadi kan kalau kopi itu banyak istilah-istilah bahasa Inggris kan ya, Mas ya. Yang inilah, apa press lah, aeropress lah, bla bla bla. Jadi sekarang kita main-main game aja. Aku mau kasih beberapa istilah yang mungkin teman-teman ada yang tahu, mungkin ada yang apa tuh? Aku baru pertama dengar. Mari kita belajar bersama di sini. Tapi challenge-nya buat Mas Adi adalah dijawabnya dalam 1 menit. 1 menit, oke. Jadi secepat dan selengkap yang bisa. Tentunya nggak akan sempurna, cuma dikasih 1 menit ya. Nanti kita coba ya, kita coba pakai timer dulu. Nyala nggak nih timer? Aku tadi minjem dari barista nih. Oke. Siap ya, Mas ya? Yang pertama, yield. yield. Oke. Kalau kita mau bikin rasio sebuah ekstraksi kopi, kita butuh yield namanya. Yield itu adalah berat berapa mili air yang kita inginkan. Korelasinya adalah berapa banyak gram kopi bubuk atau bean yang kita pakai di dalam sebuah proses ekstraksi kopi mesin. That's it. 21 detik. Berikutnya. Oke. Brew. Oke. Brew adalah istilah kebanyakan lah orang bahwa ekstraksi kopi yang dilakukan dengan beragam cara kita namakan brew. Seperti itu. Entah itu manual brew, kopi mesin, ataupun yang lain lah. Jadi sebenarnya adalah istilah menggabungkan pengekstrak kopi dengan sebuah alat, namanya brew. Seperti itu. 22, oh hebat nih orang IT ya, rata. 30 detik. 30 detik. Batasin sekarang 30 detik. Wah, 30 detik, jangan Mas. 45 dulu, 45 dulu. 45. Oke, tawar. Aduh, oke, 30. Coba. Single origin. Oke, single origin ada 2. Ada yang single origin dari berasalnya dari estate itu sendiri, desa itu sendiri, ataupun kumpulan dari beberapa desa. Single origin adalah nama kopi diambil pada saat ditanam, dipetik, diproses di suatu daerah. That's it. Hebat. 21. Ini orang disiplin ya, kelihatan ya. Segitu gitu dia polanya ya. Oke, berikutnya ya Mas ya. Siap. Ini banyak bahasa Inggris nih ya. Aduh. Acidity, oke. Kebanyakan orang menganggap acidity adalah negatif. Padahal acidity adalah sebuah cara kita menikmati sebuah beverage, terutama kopi. Acidity itu apa? Banyak sekali yang kita rasain di sana. Entah itu sour, entah itu kepekatan, entah itu watery semuanya. Jadi acidity adalah menurut aku saat ini bagaimana kita melakukan pengecapan apakah rasa-rasa yang kita lakukan ini sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Mungkin di sana acidity. Lebih banyak ya? Enggak apa-apa. 30 detik. 33. Oke. Ya, oke. Next ya. Oke. Soalnya kita sering baca, kadang-kadang nggak ngerti, terus pesen-pesen aja gitu. Kadang-kadang ditanya barista juga nggak ngerti deh Mas, pokoknya enak gitu ya. Crema, oke. Crema adalah hasil sebuah proses dari berapa gram kopi diekstrak di sebuah mesin kopi dan menghasilkan berapa yield, dan selalu crema berada di atas.
Krema adalah sebuah bentuk hasil ekstraksi yang paling enak yang bisa dinikmatin oleh pencinta kopi. 21. 21. Oke. Nih Mas. Nggak ada hubungannya dengan kerok-mengerok dan masuk angin. Apalagi Apa tuh? akupunktur. Cupping. Oh, cupping. Oke. Cupping adalah sebuah cara pada saat kita punya beberapa produk kopi yang sudah diproses dan dilakukan cupping, pengecapan, mengenal rasa, mengenal acidity, mengenal karakternya. Jadi adalah cupping untuk mengenal sebuah kopi pada saat proses panen setelah terjadi ataupun setelah di roasting. That's it. 22. Oke. Oke, kita rehat dulu. Tepuk tangan dulu. Aduh. Berat ternyata. Mohon maaf ya buat yang apa Coffee experts ya. expert. Ini jawaban 20 detik loh cuma. Ya, 20 detik ya. Oke, aku tuh pernah baca katanya kopi itu berasal dari bahasa Arab ya. Dua kata kahwah ya. Kahwah itu adalah untuk biasanya minuman yang fresh seperti anggur. Benar. Lalu bun, ya bun itu artinya beans atau Benar. sesuatu yang menyerupai kacang-kacangan. Benar. Sehingga dari bahasa Arab itu kopi itu adalah kahwah al-bun. Benar. 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 Yaitu sesuatu yang dipress ya, diekstraksi seperti anggur itu, tapi dari kacang-kacangan, bukan dari anggur. Benar. Oh. Dan sampai sekarang metode itu tetap di bulan Desember kemarin aku umroh. Dan aku nyobain beberapa cara kopi di Madinah dan di Mekah seperti itu. Enak banget. Maksudnya dengan cara itu? Dengan cara yang orang Arab seperti itu, enak banget emang. Emang bedanya apa sama Aduh, kita? beda banget, jauh. Kan sama kan kita di roasting green bean, kita roasting. Rempah-rempah mereka gila. Oh, rempahnya. Gila banget. Aku nggak tahu pada saat mereka mengekstrak sehingga ada nilai rempah yang luar biasa sekali. Entah itu di acidity-nya, entah itu di flavors-nya, entah itu di rasa. Tunggu ya. Ketika si Mas Adi ini ngomong rempah, lalu tadi bilang ada petani Mas Dendi kalau membuat roasting kopinya bisa ada rasa kiwi. Itu bukan dikasih perasa ya, teman-teman yang bukan pengopi ya. Itu adalah betul-betul dari esensi bijinya. Sehingga kalau kita seruput itu kopi ya, terus kita kadang-kadang harus kayak gitu, keluar itu ya. Kadang-kadang nggak di depan Mas, kadang-kadang di belakang. Bener, setuju. Ini kok di belakang setelah ditelan baru muncul nangkanya. Setuju banget. Gitu kan ya. Setuju banget. Kadang-kadang ada, loh. Ini ada karamel loh Mas, tapi kok peanut butter gitu kan. Benar. Apa sih Mas yang memengaruhi biji kopi? Ya. Kalau aku bisa ngasih satu gambaran yang sangat luar biasa sekali terhadap biji kopi. Kita punya biji kopi Bali dan kita tanam di Kintamani. Dulu di Kintamani itu perkebunan jeruk. Kopi nggak ada dulu. Jeruk Kintamani. Jeruk Kintamani, terkenal banget lah jeruk Kintamani di mana-mana seperti itu. Nah, proses jeruk Kintamani ini menjadi sebuah komoditi yang sangat luar biasa sekali. Nah, pada saat Bali berkembang, yang dulunya bahwa biji kopi di Bali itu ditanam di barat, di daerah Tabanan dan Singaraja, akhirnya ada satu pola yang dilakukan oleh petani jeruk merubah lahannya mereka yang sudah puluhan tahun menjadi lahan perkebunan kopi. Lahan yang udah jadi di perkebunan jeruk, mungkin Sophie pernah datang ke Kintamani, kalau nggak dipanen jeruk itu jatuh semua dan busuk dia di bawah, seperti itu. Sehingga tanahnya jadi fermentasi sebenarnya. Ya. Seperti itu. Oh, tanahnya ikut berfermentasi, menyerap apa yang ada di jeruk nutrisi itu ya? Semuanya. Oke. Kebayangkan tanah itu punya nutrisi yang sangat baik sekali. Iya. Sebenarnya nutrisi tanah yang mengakibatkan sebuah produk kopi di daerah itu menjadi sangat unik. Memengaruhi profil rasa. Memengaruhi profil rasa. Ditambah lagi di Indonesia, tidak terjadi di dunia, bahwa kebun kopi selalu berada di pegunungan aktif Indonesia. Pegunungan aktif. Jadi gizi-gizi dari lava luar biasa. itu ya? Makanya kopi Indonesia tuh keren menurut aku sih. Oh. Dibandingkan kopi luar negeri menurut aku. Seperti itu. Iya. Mohon maaf ini juga nih. Iya. Ya. Artinya apa? Keunikan ini yang selama ini tidak pernah terjadi
Tapi 5 tahun ini mulai kok. 2 tahun ini gila banget kopi Indonesia dinikmatin oleh global seperti itu. Right. Seperti itu. Jadi ada keunikan dari nutrisi tanah itu sendiri yang membuat parameter yang beda sehingga single origin kopi Indonesia sangat unik sekali seperti itu. Itu luar biasa sekali. Jawa Timur punya sendiri, Bali punya sendiri, Jawa Barat punya sendiri, Sumatera Utara punya sendiri, Sumatera Selatan punya sendiri, Flores juga begitu, Toraja juga begitu. Gila menurut aku seperti itu. Jadi nutrisi inilah yang mengaruhi paling banyak nutrisi tanah ini seperti Cuaca itu. juga mempengaruhi dong, Pengaruhin Mas. banget. Aku kan ya, Ngaruhi biarpun jauh ya di bawah tadi pengetahuannya di Pepita Instance ini kan sempet tuh aku ganti profil kopi waktu itu karena waktu itu aku mendapatkan setiap kali musim hujan yang lama berubah nih si rasa kopi yang ini. Rasanya. Jadi aku harus ngobrol sama roaster kita lagi untuk aku nggak suka Pak kayak gini, bisa nggak diubah yang kemarin aku mau tuh ada ininya, ada ininya gitu ya. Sampai akhirnya gantilah itu biji kopi gitu ya. Apa too much rain itu juga pengaruh? Pengaruh banget. Mestinya. Ngaruh banget. Biasanya jadi apa? Sebenarnya bukan menjadi apa. Paling penting gini. Ini pemahaman yang sangat penting buat kami yang bekerja di. Aku balik lagi pada saat aku tahu kopi dan aku sekolah kopi. Sekolah kopiku tahu SCA ya, Specialty Coffee Association. Dan aku ngambil bidang roaster. Aku nggak ngambil bidang barista, karena aku barista udah dari awal udah aku pahamin seperti itu. Nah, kenapa roaster? Yang aku bilang tadi, roaster adalah seniman yang sangat luar biasa sekali. Pada saat setiap tahun panen itu tidak sama, tapi desanya sama. Contoh tadi Kintamani, tahun 2018 panennya bagus, cuaca indah bagus. 2019 berantakan. Sering curah hujan, wah macam banget. Nah, di modern sekarang, roaster harus bisa melakukan adaptasi pada saat bin-bin ini tidak selalu sama tiap tahun panennya. Nah, adaptasi itulah bagi kami, roaster, harus mempunyai sebuah keahlian dan sebuah alat teknologi yang bisa mengcapture dan beradaptasi dengan baik sekali, sehingga outputnya roasted bean-nya kita itu tidak terlalu jauh melencengnya. Oke. Makanya kita butuh profile, kita butuh teknologi untuk mengadaptasi pada saat tiap tahun panen itu udahlah bohong kalau seandainya ada panen di tahun ini terus juga sama kondisinya. Nggak akan mungkin. Namanya alam ya. Namanya alam. Seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi. Beradaptasi itu di mana? Di roaster. Pada saat kita ngerosting. Pada saat kita punya teknologi yang sangat baik, tahu, oh, kalau seandainya kadar airnya segini, kita mau ngapain? Roastingnya mungkin lamaan, tapi dengan heat lebih rendah mungkin ya. Makanya sekarang ini istilah dan teknologi di roasting itu banyak sekali, Sofi. Seperti itu. Sekarang ini sih ya? Kita pakai hot air ya. Jadi hot air. Kita pakai hot air. Jadi semua parameter yang kita inginkan kita lakukan development di sana. Yeah. Dan hasilnya ya sebuah konsisten produk yang kita lakuin. Bisa konsisten ya. Nah, kalau enggak tuh ya kopi menu tadi akan beda-beda rasanya. Iya. Seperti itu. That's it. Iya. Kalau nggak kita nggak bisa konsisten kan orang datang ke loh kemarin gini kok sekarang rasanya gini gitu ya. Banget seperti itu. Jadi beradaptasi pada saat kita mempunyai profile dengan kondisi bahwa semua panen tiap tahun tidak sama, ya di sanalah adaptasinya seperti itu. Menurut pengetahuan Mas ya, ini saya sebagai orang yang sangat peduli akan kesehatan dari dulu memang aku walaupun backgroundnya law tapi very into nutrition sama naturopati yang kayak gitu-gitu. Yeah. Kenapa sih Mas? Di Indonesia itu sulit kita atau hampir aku tidak pernah bisa menemukan yang namanya organic coffee. Oke, mungkin istilah organik banyak dipakai orang ya, gitu. Tapi lo kebayang nggak? Ada sebuah perkebunan kopi berada di ketinggian di 900 di sebuah island, dan island itu selalu didatangin ribuan kapal terbang yang punya polusi luar biasa sekali. Apakah masih daerah itu dianggap organik? Organik, karena karbonnya. Lo kebayangkan kapal terbang mengitarin island itu, terus residu dari kapal terbang itu turun ke bawah,
turun ke perkebunan ke bawah, dan kita anggap organik. Menurut aku nggak sesimpel itu ya. Organik itu. Seperti What itu. about herbicide atau pesticide? Apakah semua perkebunan kopi harus menggunakannya atau sebenarnya tidak? Sebenarnya, sepengalaman. Iya, kalau aku ketemu sama teman-teman petani ya, selama mereka bisa menggunakan pupuk organik sih mereka lakuin seperti itu. Oke, mungkin dulu hama harus dibasmi lah dengan pestisida. Nggak ada opsi dulu, mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu seperti itu. Kalau sekarang menurut aku sih opsi itu banyak banget, tidak melibatkan bahan kimiawi seperti itu. Dan itu kita bisa menemukan perkebunan kayak gitu di Indonesia? Banyak banget. Petani kita udah canggih-canggih kok. Petani kita anak muda semua kok sekarang kok. Saya kasih tahu. Mas Dendi tadi, anak muda dari Jawa Timur. Luar biasa, dikenal dunia sekarang. Seperti itu. Jadi menurut aku, karena kalau di dunia kesehatan ya, banyak, mungkin belum banyak yang tahu juga, tapi banyak yang mengkhawatirkan kalau coffee itu easily gets moldy. Di mana itu kesempatan dia berproses menjadi moldy itu, atau ada kemungkinan jamur tuh di mana sih? Biasanya pada saat apa? Pemetikan atau pengeringan, perendaman? Kalau ini proses panen nih. Proses panen itu sebuah pohon kopi. Mereka berbunga. Mereka akan dilakukan, anggap aja ini pohon kopinya, berbunga. Di sekeliling ini, kalau di Indonesia, banyak tumpang sari. Tumpang sari, ya ampun, ini pelajaran IPA. Tumpang sari, Tumpang sari. Kenapa tumpang sari? Karena petani kita harus punya pendapatan di luar kopi. Karena kopi setahun sekali. Mereka duit dapat dari mana kehidupan? Biasanya apa tumpang sari? Banyak banget, macam-macam banget, banyak sekali. Yang penting buah-buahan lah, Pak. Sayur-sayuran seperti itu. Apapun yang bisa sesuai dengan keadaan tanah mereka di sana. Itulah ditanam di sekitar. Itulah ditanam. Tumpang sari ini juga memprotek tumbuhan liar. Kalau pohon kopi, banyak pohon liarnya, tumbuhan liarnya, dia merusak nutrisi si kopi. Ini si kopi, itu di sini banyak alang-alang, udah pasti rusak itu. Lebih baik sayur, lebih buah baik yang cocok tumpang dengan sari yang lebih cocok seperti itu. Menurut aku sih itu yang sudah terjadi puluhan tahun di Indonesia dan sampai sekarang dilakuin seperti itu. Jadi setelah panen si petani akan melihat kopiku cherry-nya udah merah belum. Nah sekarang ini ada alat itulah yang dicek pada saat ada cherry merry, diproses, dilihat kadar airnya udah mateng nih, mereka panen, mereka bawalah di proses panennya mereka. Kalau seandainya prosesnya kan ada wash, ada natural, ada semi wash, tergantung lah seperti itu. Proses ini akan sangat higienis sekali menurut aku, karena ini proses sangat baik sekali. Nah, setelah menjadi green bean, biasanya penyimpanan yang menjadi masalah. Storage. Jadi, storage. Nah, storage ini harus diukur humidity-nya, kelembapannya, seperti itu. Jadi, kalau green bean-nya sudah dengan baik sekali, problem utama kita itu dapat penyimpanan sebenarnya. Apalagi di negara Indonesia yang lembab. Lembab banget. Jadi, kuncinya adalah di penyimpanan. Jadi jamur itu selalu berada di kondisi di penyimpanan. Lo kebayang nggak ada sebuah brand, aku nggak tahu, mungkin mereka benar ya, tapi di logikku sih menyimpan sebuah green bean lebih dari 10 tahun. Menurut aku nggak make sense. Mereka nyimpan, I think I know where you going with this. Ya. Bisa sampai 10 tahun mereka simpan. Menurut aku nggak make sense. I don't buy coffee there. Aku juga. Aku tahu. Dari dulu aku nggak suka beli kopi. Jadi menurut aku, apalagi zaman sekarang, proses kita beli bean 1 ton untuk kehidupan kita di sebuah kafe selama 1 tahun. 1 ton tuh sangat banyak. Dan chain-nya banyak lagi, harus dibagi-bagi. Chain-nya banyak lagi seperti itu. Jadi kalau kita juga menyimpan kopi terlalu banyak, terlalu over, risiko untuk jamur pasti. Di kita nggak lebih dari 1,5 tahun. Nyimpannya. Paling mentok setahun.
Karena kita pengen fresh terus, kita menghindarin jamur sebenarnya. Kita nggak bisa memprediksi tempat kita bebas dari jamur. Iya. Artinya ya. Ini nih buat awam ya, buat yang katakanlah kita oon-oonan nih, pengen gue suka kopi, gue pengen punya coffee shop kecil aja gitu ya. Yeah. Artinya ketika kita bekerja sama dengan roastery, anggaplah ini memang masih pedagang kecil kayak aku, I don't have a roastery, I just have a coffee shop gitu. Kerjasama dengan roastery yang turnover-nya tinggi. Dong mestinya. Benar. Supaya kita tahu bahwa beans-nya jalan terus. Correct, gitu. Setuju banget. Itu logikanya kan? Itu logiknya seperti itu. Tuh, buat yang baru mau dagang kopi. Jadi jangan takut untuk datang ke roaster yang gede, jangan takut menurut aku. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Logiknya seperti itu. Tuh, buat yang baru mau dagang kopi. Jadi jangan takut untuk datang ke roaster yang gede, jangan takut menurut aku. Know your roaster ya. Know your roaster. Karena logik yang kita pakai seperti itu. Kadang-kadang kan ada yang nggak mau roaster dulu, ngapain dia soalnya terlalu mainstream. Ya belum tentu, kita ngobrol dulu sama ngobrol lah. Chief roasternya kan, aku mau begini. Nah, lu cupping dia tuh seharian. Bener. Menurut aku sih sekarang udah zaman modern banget ya. Roaster-roaster pun juga akan sangat aware sekali kalau seandainya mereka nyetok lebih dari 2 tahun lah green bean-nya mereka seperti itu. Iya. Karena menurut aku jamur adalah problem utama kami di industri kopi. That's something that people don't talk about much. Bener. Menurut aku. Dan kalau kita tidak hati-hati di mana kita jajan kopi, yang tadinya ceritanya pengen sehat, enggak kok, gue ngopi cuma segelas sehari, terus gue minum air, tapi you don't know where your coffee comes from? Dulu nggak peduli aku sebelum tahu kopi, sebelum tahu bagaimana proses ini kopi. Sekarang mulutnya jahat. Kalau masuk ke kopi shop, ini kopinya dari mana? Ya. Karena mau nggak mau memprotek kan, seperti itu. Karena kita suka kopi, udahlah minumnya tanpa gula. Bener. Jangan dong karena kelalaianmu menyimpan. Bener. Aku kenapa-napa kan gitu kan. Bener. Nah, edukasi ini juga masih sangat rentan sekali, sangat sedikit sekali di Indonesia. Iya. Seperti itu. It has to be talked about more menurut aku, apalagi zaman kesini tuh penyakit-penyakit degeneratif semakin banyak. Makin banyak. Setuju. Autoimun, cancer, autoimun yang paling penting ya. Iya, Crohn's autoimun sih sebenarnya. Tapi autoimun kan variannya gitu ya. Jadi kita juga harus mengerti gitu. Nggak langsung buru-buru mendemonize kopi nggak sehat gitu. Ini nggak sehat, itu nggak sehat. Ya kalau mau dilihat dari nggak sehat, banyak yang nggak sehat sebenarnya. Selama kita masih hidup di bumi ya. Bumi, bener. Aku mau nanya pertanyaan yang agak kepo nih. Pertanyaan ibu-ibu rumah tangga. Ngajak istri bikin kopi, berhenti dari pekerjaanmu, Mas Adi adalah penafkah utama. Itu gimana tuh ya istri? Nangis. Lo kebayang kan tiba-tiba gue malam itu gue bilang kayaknya gue udah deh di telco, gue bilang gitu. Gue mau usaha deh, gue bilang gitu. Usaha apa? Usaha kopi. Serius loh? Udah nangis dia. Tapi untungnya pada saat itu gue bilang sama dia, kalau lo nggak yakin, kalau lo nggak restuin, ya udah nggak apa-apa, gue cancel, gue bilangin. Tapi kalau lo punya keyakinan sama kayak yang gue pikirin, bismillah aja lah. Mas Adi tuh dulu dari keluarga apa sih? Aku kelas pekerja kah atau pengusaha kah? Hanya aku di keluargaku yang aku kuliah ya. Semua
keluargaku berdagang, orang Palembang. Orang Palembang pedagang. Wah, ya. pedagang. Dagangnya apa tuh, Mas? Eh, Ke pasar gitu. Kalau di Palembang itu kan ada kelontong lah ya, seperti itu. Jadi ya pedagang, penjual kue seperti itu. Jadi menurut kita memang kondisi pada saat zaman dulu beda nanti ke depannya seperti itu. Cuma mungkin karena darah dagangnya ada, mungkin berontak kali ya. 24 tahun kerja, jadi pekerja, jadi karyawan, mulai berontak tuh mungkin. Iya, pengen nyoba dagang. Pengen nyoba dagang. Iya dah. Wong hidupnya dulu dari dagangan ya? Hidupnya dari dagangan dulu, seperti itu. Ya mau nggak mau. Mas cerita dong pas masuk Jakarta kemarin, Oke. pas aku kan minggu lalu kita ketemu ya Bener. di tempatnya Mas ya, Yep. the firstborn yang di second floor Second coffee yang floor coffee aslinya Bali. gitu ya. Terus ada teman-teman di DM aku yang ngomong gini, emang udah ada dia di Bali? Ngana terbalik loh kayaknya ini. Ngana justru- terbalik loh, Bali itu nomor pertama. Iya, justru awalnya. di Bidani di Bali, lahir di Bener, Bali. Lalu bener. adik-adiknya dikasih merantau ke Jakarta gitu kan ya. Sampai sekarang masih loh Sofi di Jakarta. Bahwa Second Pour Coffee itu adalah brand dari Jakarta. Disangkanya ya? Disangkanya. Ah wis lah Ben, nggak apa-apa lah ya Nggak Mas apa-apa ya. lah, yang penting. Serah deh. Nah, aku ada cerita unik pada saat 2018, 2019. Wah happy banget. Wah ini bagus nih, udah kelihatan nih ada sebuah kesempatan dan momentum. 2020 lo tau nggak Koyang? Iya, Maret selesai kita dengan pandemi. Aduh, lo kebayang kan pada saat semangat lagi tinggi kayak gini, Covid pleng. Apalagi di Bali. Mas, Pepita buka 2019 November, Mas. Aduh, apalagi itu deh. Aku. Wah, apalagi itu. Lagi seneng-senengnya orang tahun baru dateng, Aduh. banyak yang beli kopi. Maret krik. Tapi ceritanya lah, cerita hari ini dan cerita pada saat itu sama sebenarnya. Kita nggak nyerah kan, Ya. seperti itu. Jadi waktu itu aku bilang sama timku, oke, yang di Kesiman kita nggak akan stop. Karena waktu itu aku juga sudah ada di Ubud sama di Denpasar. Udah. Jadi dulu di 2018 ke 2019 itu, ke 2020 lah, itu aku udah bisa buka Ubud sama di tengah kota, di Denpasar. Pandemik, tutup semua tuh, tinggal yang di Kesiman aja. Ya, tapi balik lagi, positifnya adalah waktu itu aku bilang sama timku, ini kesempatan kita, bahwa pada saat seluruh coffee shop mencoba tutup, kita saatnya memperbaiki quality, melakukan R&D produk dengan detail sekali. Untuk apa? Untuk scale up, aku bilangnya lagi. Kita akan bermain scale up. Gue yakin sekali pada saat itu bahwa pandemik akan stop. Gue yakin sekali, entah kapan gue pasti stop ini, gue bilangin seperti itu. Ya akhirnya dapat kesempatan lah, 2022 ada kesempatan buka di Jakarta. Kesempatan berupa apa tuh? Kesempatan buka pertama kali Second Pour Coffee di Jakarta. Nggak paham, tapi berupa apa? Berupa ada yang funding kah? Berupa, ada tempat nih gue kita sharing. Gitu, ada tempat di Jakarta, di beberapa tempat lah, seperti itu, 2022 itu. Pandemik itu udah mulai, tapi masih pandemik seperti itu. Tapi waktu itu aku datang ke beberapa temanku di Jakarta. Ada mitos buat teman-temanku yang bermain di F&B di Jakarta. Kalau lo mau masuk Jakarta, lo tester dulu deh. Lo harus buka di BSD. BSD? Kalau lo sukses di BSD, lo buka Jakarta, aman. Masa? Kan ya BSD di luar Jakarta lah. Gue dong, bener-bener ngikutin. Gue buka lah di BSD. Di BSD, gue dapet sama temen gue ini di lantai. Jadi temen gue ini punya temen yang punya hotel di BSD. Dari buka sampai COVID, sampai selesai COVID, lantai 2 itu mangkrak. Oke. Nggak bisa diapa-apain, Iya. disewain terlalu mahal. Siapa brand yang mau masuk di lantai 2, di hotel bintang 1. Kebayang nggak? Gue bilangin sama temen gue ini, kalau sewa lu murah, kita jalan. Dikasih. Oh, Pertama kali buka di BSD Second Pour Coffee. oke. Buka di BSD, bulan pertama, viral.
Orang-orang tahu itu dari Bali? Nggak tahu? Nggak tahu. Pokoknya taunya ada. Taunya ada kopi shop aja. Oke. Iya. Karena sebelah hotel nggak kira-kira? Gimana? Ngaruh nggak? Wah, hotelnya bangga sekali sekarang. Lagi pengajuan mungkin jadi bintang 2 sekarang. Karena tadi hotel kecil. Hotel kecil kan semua fasilitas jadinya kan. Iya. Sebuah konsep coffee shop yang sangat baik sekali yang mereka punyain sekarang seperti itu. Challenge lagi di BSD di hotel lantai 2, lu harus naik eskalator ke lantai 2. Aduh, itu Kebayang, challenge ya, banget. datengin orang. Tapi balik lagi yang gue bilang tadi bahwa pada saat lo berani berjalan, serahin aja sama Tuhan deh. Dari bulan pertama sampai sekarang, wow, BSD menurut aku sih gila. Marketnya makin tumbuh. BSD-nya sebelah mana sih Mas itu? Lo tau pagi sore BSD nggak? Tahu. Nah, pas benar di sampingnya gue. Oke, nanti next flight ke Jakarta kita ke BSD. Ke BSD. Jadi setelah itu, gara-gara termakan temen tadi, gue lakuin di BSD. Dapet di BSD, masuk Jakarta, buka Cikajang, Menteng, Dharma Wangsa, balik lagi ke Bintaro, sampai ke Grand Indonesia. Wow. Cikajang itu di mananya? Cikajang itu, lo tahu bakso Samarat nggak ya? Tahu. Nah, pas benar di sampingnya. Oh, itu ruko kan ya? Ruko, tapi bentuknya rumah. 5 are, 500 meter persegi. Oh, that's quite big. Wow, besar sekali. Dibandingin lahir anak pertama di second floor, Iya, jauh kecil banget 5 kali 6 itu. Jauh sekali seperti itu. Iya. Akhirnya di sana lah tuh, mulai dari 2022, 2023, 2024, Berarti mulai kerja sama-sama chef dong, karena udah harus ada makanan dong jelas. Iya, masuk Jakarta tambah makanan kan pusing kan. Iya. Untunglah aku dibantu lah sama beberapa teman chef di proyek ini seperti itu. Banyak nanya juga seperti itu. Ada memang master chef yang teman kita berdua dari kecil sih di Bali seperti itu. Oh, jadi geng-geng Bali juga nih. Geng Bali juga kita nanyain lah sama dia seperti itu. Dinanyain, kayaknya kalau lo cocok ini, lo tuh cocok sama chef ini nih katanya seperti itu. Kopi lo, cocoknya makanan seperti ini. Akhirnya datanglah ngobrol lah sama si master chef satu ini. Cocok gue. Mas, berarti yang Grand Indonesia ini akan menjadi yang pertama masuk mall? Pertama masuk mall. Kenapa Grand Indonesia? Oke, masuk Grand Indonesia nggak main-main loh. Iya, makanya. Nggak gampang loh, iya, seperti kenapa? itu. Satu, Grand Indonesia tuh harus punya konsep Indonesia. Indonesia, itu dia. Iya. Seperti itu. Jadi pas saat kita presentasi, produk kita udah Indonesia banget. Cold brew kita aja Indonesia in bottle. Indonesia in a bottle, betul. Benar, seperti itu. Nah, jadi pas saat kita presentasi ke direksinya Grand Indonesia, dengan semua produk kita, udah. Kalian mau di mana? Oke, kalian mau di mana ini kan artinya nentuin tempat kita seperti itu. Akhirnya kita dapat untuk tahap awal pop up, tapi segede inilah pop upnya kita di East. Nanti akan di mana Tis? Di East Mall. Oh, East Mall. Nanti setelah itu di November nanti baru di West Mall-nya. Astaga, Grand Indonesia East sama West bakal ada second floor. Kita lihat apakah kita pertahankan dua-duanya atau hanya di West nanti. Karena West yang paling gede nanti. Oh, West yang paling gede. West itu paling gede. Nah, karena punya kesamaan tadi lah, pada saat kita kredensial presentasi lah ke direksinya GI, ya sangat mudah untuk kita mempresentasikan karena storytellingnya kuat sekali, menyatu sekali. Dibandingkan produk kopi yang sudah existing di Grand Indonesia seperti itu. Berarti dengan sekian banyak cabang di Jakarta udah harus punya central kitchen dong untuk coffee-nya, cold brew-nya. Dibikinnya di mana itu berarti? Kita cold brew kita bikin per store masing-masing sebenarnya. Oh, di store bisa bikin sendiri ya? Udah bisa bikin sendiri kita, seperti itu. Kita juga lagi mencoba, insya Allah tahun ini kita akan mencoba sentralisasi untuk pembuatan cold brew-nya. Doain deh, semoga berhasil. Aduh, amin ya Mas ya. Jadi Grand Indonesia menurut aku kenapa kita suka sekali, thank you banget juga ke teman-teman di Grand Indonesia untuk kesempatannya bahwa sebuah produk Indonesia kita yakin sekali bisa menyatu sekali dengan konsep Grand Indonesia. Konsep mereka keren sebenarnya, bahwa setiap lantai fashion di tengah-tengahnya harus ada F&B. Iya sih. Itu menurut aku sih konsep yang baik sekali seperti itu. Iya, jadi nggak F&B, lo kebayang kalau di fashion selesai, terus kita harus datang ke lantai paling atas hanya untuk mencari F&B. Udah nggak zamannya lagi kan?
Berarti kalau aku boleh simpulkan, Second Floor Coffee ini specialty-nya adalah di cold brew. Di cold brew sama signature. Signature-nya? Signature-nya kayak Red Queen yang kemarin. Oh. Itu kan double wrist yang kita mixing dengan buah-buahan. Iya, tapi kan itu cold brew juga kan? Enggak ya? Itu fresh. Oh itu fresh. Fresh Oh dari iya benar. You expressed it from the machine, tapi dicampur dengan buah-buahan. Buah-buahan. Jadi bisa dengan hot, bisa juga dibuat dengan cold brew. Bener. Berarti kalau aku simpulkan, awalnya itu adalah cold brew, lalu kipas-kipas satenya itu dengan yang panas ya biar orang bau kopi. Karena kalau cold brew kan sebenarnya nggak terlalu tercium ya Mas. Nggak ada prosesnya kan, sudah terjadi kan seperti itu. Makanya kita butuh mesin, kita bikin konsep lah signature coffee by Double Wrist itu yang kita mixing dengan buah-buahan seperti itu. Oke, cita-cita besarnya apa nih Mas? Setelah 8 tahun, this is my last question. Oke, cita-citanya satu. Oh banyak kok cita-citanya. Satu adalah Catatin. Aku berharap apa yang dilakukan oleh Second Floor Coffee terhadap kopi Indonesia sehingga kopi Indonesia menjadi tuan rumah sendiri di Indonesia. Oke. Seperti itu, dan kita menjadi kontribusi lah di sana. Terus kedua, kita pengen Second Floor Coffee global. Seperti itu. Kalau boleh pilih negara mana dulu? Kita akan fokus di Asia Pasifik ya untuk sementara. Asia Pasifik meaning you're going to Jepang, Singapura sama Australia. Australia harus Mas. Harus. Karena mereka kopinya dahsyat. Kita harus bisa bersaing di sana. Bisa bersaing. Doain sehingga milestone ini bisa terjadi. Seperti itu. Tadi Jepang, Singapura ya? Jepang, Singapura, Australia. Australia. Oke. Ini cita-cita besarnya. Yeah. Sekarang satu lagi pertanyaan kepo sebelum kita tutup. Selain kopi buatan sendiri, kalau Mas ini senangnya kopi apa? Kalau yang selama ini udah kemana-mana, what is the most? Atau tiga. Nyobain kopi di mana yang sampai hari ini Mas Adi nggak bisa lupa? Tiga ini. Ada 3 tempat. Satu di Melbourne. Mas, salaman dulu kita. Salaman dulu. Ya. Kedua di Bangkok. Oh, belum pernah aku. Di Bangkok namanya Red Diamond, Bangkok. Red Diamond. The best kopi di Bangkok. Yang Melbourne tadi di mana? Ada yang khusus nggak? Atau semua di Melbourne rata sih ya? Elizabeth Street ya. Oh iya, oke. Oke, kondom ya. Iya. Yang ketiga tau nggak dari mana? Singapura ada Nilon Coffee namanya. Gue nyebut brand boleh nggak apa-apa. Gue jadi Nilon pengen Coffee. Nilon NYLON. Iya, kalau lo datang ke Everton Park, lo tau Everton Park kan? Enggak, di mana tuh? Rumah susunnya orang Singapura. Iya, tapi di mana? Rumah susun semua, Everton Park. Turunnya dari MRT mana ya? Gue lupa tuh. Oke. Lo cari deh masuknya ke Everton Park. Masuk di rumah susun yang orang Singapura yang lama, karena Everton Park itu ada 2. Rumah susun yang lama sama rumah susun yang baru. Ya, flat. Nah, yang lo datang ke tempat yang lama, di bawah rumah susun itu ada Nilon Coffee di basementnya mereka. Oke, basement ya. The best coffee di Singapura. Why would you say that? Mirip sama Melbourne itu? Ada mirip rasa sama peanut gue butter. masalahnya. Oh iya? Tempatnya kecil, punya roaster sendiri, dan ownernya gila, owning banget menurut saya. Oke. Keren banget. Hands on ya. Walaupun piccolonya $8 ya Singapura. 8 kali berapa tuh Mas sekarang? Sekarang berapa? 5.000 kali ya? Enggak, 10 ribuan ya? 10. 11 ya? Iya, 88.000. Wow Ya. Piccolo di Indonesia berapa ya? Paling mentok 45.000, 50.000 lah sekarang. Specialty ya? Kalau yang paling bawah bisa 25 atau 35 komersial. Oke, Mas Adi Suhendra. Thank you banget, Sobi. Indonesia in a bottle, there you go. Kita melihat kisah hidup seorang VP perusahaan telco yang sudah nyaman dengan gaji, dengan fasilitas, dengan asuransi, dengan segala macam. Pulang ke rumah suatu hari bilang ke istrinya, gue mau usaha ini. Istrinya nangis dulu, ya nggak apa-apa, itu semua proses. Dan 2018 setelah R&D selama 2 tahun, dilahirkanlah Second Floor Coffee di rumah sendiri dulu, ya kan? Lalu dari sana berkembang, sekarang sudah ada 6 cabang di Jakarta, betul ya? 6. Yep. Cita-citanya ingin global, kita doakan Jepang, Singapura, dan Australia segera menyusul. Tapi cita-cita utamanya adalah supaya kopi Indonesia tetap bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, dihargai, dan bisa dinikmati oleh anak bangsa. Dan kopi Indonesia juga bisa berkontribusi ya terhadap perekonomian negara kita. Amin. Mas, sebelum bubar aku selalu ngasih semua bintang tamu. Wah, ini produser suka gel-gel. Wow. Ini bukuku yang terbaru. Hati yang gembira adalah obat. Gue baca ya, izin gue baca banget. Gue butuh obat masalahnya. Si paling overthinking. Suka Suka malam mikir. Nah, hati yang gembira adalah obat.
si paling overthinking. Iya. Sophie, thank you banget. Mas Pongki juga. Habis ini pulang Langsung jadi bacaan lumayan langsung bulan bacaan. puasa ya. Banget. Thank you banget. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Terima kasih Mas Adi untuk Sama-sama, kehadirannya di sini. sama-sama. Terima kasih juga. Sorry, siapa kemarin nama istri aku sempat Sandra. kenalan, Pak Sandra. Mbak Sandra, terima kasih sudah menjadi istri yang sangat percaya pada suaminya sehingga hari ini ada kisah ini yang bisa menginspirasi orang begitu banyak. You are loved. Jangan lupa kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye. Bye.